Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah bisa dilihat di screen. Handphonenya silakan disimpan lagi. Untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang dakwah. Yang dimaksud dengan dakwah, menurut bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwatan. Di buku kan tidak pakai baris ya. Da'a yad'u da'watan yang mempunyai arti mengajak, memanggil atau menyeru. Berarti kalau secara bahasa, kalau kita ditanya tentang arti dakwah secara bahasa, dakwah itu adalah mengajak, memanggil atau menyeru. Menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah, artinya yang melakukan dakwah, kalau laki-laki disebut da'i, kalau perempuan disebut da'i. Nah, itu pengertian dakwah secara bahasa. Adapun yang dimaksud dengan dakwah secara istilah, di sini ada 4 pengertian. Yang pertama, dakwah itu adalah menyeru. Setiap kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak dan memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah, keimanan, syariah dan akhlak Islam. Nah, berarti menurut pengertian yang pertama bahwa dakwah itu adalah setiap kegiatan. Kalau setiap kegiatan apapun, baik itu perkataan ataupun perbuatan atau sikap yang intinya adalah menyeru atau mengajak orang atau memanggil orang untuk beriman kepada Allah, untuk mengamalkan ajaran akidah atau untuk mengamalkan syariah atau untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Islam. Nah, itu dakwah. Misal kita mengajak orang lain supaya berakhlak dengan cara-cara akhlak Islam. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperlihatkan akhlak Islam itu seperti apa dengan apa yang kita lakukan, dengan tujuan orang lain mengetahui akhlak Islam itu seperti ini sehingga nanti mengikuti. Nah, itu dakwah. Jadi dakwah ini maknanya lebih umum. Yang kedua, kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, mengajak orang lain ke jalan Allah, misalkan mengajak untuk melaksanakan sholat berjamaah misalkan, atau mengajak untuk senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga dengan tujuan ajakan tersebut baik secara lisan ataupun tidak atau dengan perbuatan, tujuannya supaya hal tersebut diamalkan oleh dirinya, oleh orang lain yang menjadi sasaran dakwah. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, supaya bersama-sama mendapatkan kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Yang ketiga, kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sama, intinya adalah mengajak orang untuk mengamalkan. Kalau mengajak orang untuk mengamalkan, berarti yang berdakwah itu sudah lebih dulu kan? Lebih dulu mengamalkan atau bersama-sama mengamalkan. Kalau mengajak, bedakan dengan istilah menyuruh. Kalau menyuruh mungkin orang lain yang mengerjakan, dianya tidak. Tapi dakwah itu adalah mengajak. Kalau mengajak berarti bersama-sama. Hayu kan gitu, ada ngajak mah. Hayu uang ke masjid. Berarti mengajaknya ke mana deh? Ke masjid mengajaknya oke. Yang keempat, dakwah itu adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah agar keadaannya lebih baik, agar keadaannya lebih baik lagi, baik kepada pribadi maupun kepada masyarakat. Jadi dalam pengertian yang keempat, dakwah itu adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan, artinya menumbuhkan kesadaran, baik kesadaran individu ataupun kesadaran bersama untuk mengubah perilaku pribadi, mengubah perilaku masyarakat yang tadinya kurang baik menjadi
menjadi lebih baik. Baik kepada pribadi ataupun kepada masyarakat. Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Sudah. Nah, selanjutnya dalil dakwah. Perlunya dakwah yaitu firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 104. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Mari kita perhatikan ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat 104 yang merupakan dalil tentang perlunya dakwah. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam ayat ini Allah menyeru kepada kita wal takun, hendaklah. Berarti ini merupakan perintah dari Allah bahwa di antara kita, di tengah-tengah kita harus ada sebagian masyarakat yang bertugas yad'una ilal khair, senantiasa menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Kenapa harus ada orang yang mengajak? Alasannya mungkin karena kita ini adalah manusia. Kalau manusia itu kan berasal dari kata man nasya. Man nasya itu man siapa? Man itu orang, nasya yang lupa. Jadi manusia itu cenderung lupa. Bukan tidak tahu akan kewajiban agama. Bukan tidak tahu akan kewajiban melaksanakan sholat. Tapi terkadang lupa. Nah, di saat lupa itulah ada orang yang mengajak, ada orang yang menyeru, sehingga kita teringat kembali akan kewajiban. Atau di saat iman kita lagi down, kan iman itu naik turun. Terkadang iman kita naik, terkadang iman kita turun, dan kita bisa merasakannya sendiri. Bagaimana perasaan kita tatkala iman kita naik dan bagaimana perasaan kita tatkala iman turun. Kita kira-kira biasanya kumaha? Mun iman keur naik masuk daeknya ngadak-ngadak supaya kan hampang teh rek salat teh gitu. Daek teh rek ibadah teh gitu. Berarti eta tanda iman urang keur naik. Sewaktu-waktu mah kadang boro-boro nu sunat anu wajib ogenan hoream sok aya kitu ya. Berarti iman kita keur turun. Nah, tatkala iman kita sedang turun, keur hoream kan aya nu ngajak. Maka bisa bangkit kembali semangat kita, bisa bangkit kembali kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban. Maka di sini diperlukan ada yad'una ilal khair, orang yang senantiasa menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Yo cek dai teh lakukan ini nu baik disebutkan. Oke, wa yanhauna 'anil munkar, harus ada orang yang mencegah dari yang munkar. Mungkin kan kita tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang oleh Allah yang disebut dengan munkar. Tapi bukan hal yang mustahil, kita lupa sehingga kita lakukan hal yang munkar tersebut. Ada orang yang mencegah, oh kamu jangan berbuat ini karena ini adalah perbuatan yang munkar, dosa, sehingga kita sadar kembali, ingat kembali gitu. Maka perlu ada orang di antara kita yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
Nah, orang-orang inilah yang mengambil peran sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, seandainya kita mengambil posisi sebagai ummatun yan'una ilal khair, menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Artinya kita menjadi seorang dai. Kalau perempuan menjadi seorang daiyah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita perlu etika, akhlak dalam kita berdakwah. Di antaranya yang pertama, dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah, ucapan yang jelas dan tegas serta sikap yang bijaksana. Nah, dalam berdakwah mah lamun istilah Sunda nama kudu leuleus jujur liat tali gitu bijaksana. Leuleus jujur liat tali, kita lihat kondisi mad'u, kita lihat kondisi orang yang kita dakwahi. Kalau misalkan kondisinya dia sedang bersedih, gimana caranya merayu orang yang sedang bersedih. Kondisinya ieu mah da keur emosi, keur marah-marah, kumaha carana bahasa yang kita sampaikan di hadapan orang yang sedang marah-marah gitu. Jadi disesuaikan. Nah, di sini harus dengan hikmah. Ucapan yang jelas. Itu ucapan yang jelas, berarti jangan abu-abu. Artinya begini, kalau haram ya bilang haram. Kalau halal ya bilang halal, jangan kita duka halal, duka haram, itu kan bingung si madu itu. Ini teh boleh dilaksanakan atau tidak? Dukanya itu dai tidak jelas itu. Jadi harus jelas. Ya kalau ini haram ya bilang aja haram. Ucapan yang jelas berarti termasuk jelas juga dapat dipahami oleh si madu. Orang yang menjadi objek dakwah dapat memahami bahasa yang disampaikan oleh siapa? Si dai. Kemudian tegas dan sikap bijaksana. Tapi bijaksana mah disesuaikan dengan kondisi si madu. Yang kedua, dakwah itu harus dilakukan dengan mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatil hasanah? Mau'izatil hasanah itu naon? Mau'izatil hasanah itu naon? Tutur kata yang baik. Kalau kita berdakwah dengan menggunakan bahasa Sunda, misalkan, kan bahasa Sunda itu bahasa yang sangat kompleks. Bahasa anu kasaluhureun kudu kumaha, kasasama kudu kumaha, kasahanapeun kudu kumaha gitu kan. Maka kita harus pas memposisikannya. Jangan sampai kita berdakwah kepada orang yang secara kedudukan dunia jabatannya itu lebih tinggi daripada kita. Kemudian kita perlakukan dengan bahasa seperti kepada bawahan kita. Mungkin orang tersebut akan tersinggung. Akhirnya jangankan mengikuti apa yang kita dakwahkan, malah membenci kita. Nah, maka di sini harus wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan dengan sindir sampir. Gitu kan bisa sedaya sindir sampir. Kan lamun orang melakukan sesuatu kudu dakwah teh disindiran. Kira-kira perasaan orang kumaha? Ya, nyindir ka urang. Ya bisa-bisa nanti tersinggung. Kalau tersinggung jangankan menerima, malah jauh gitu. Nah, maka usahakanlah dengan mau'izatil hasanah. Tutur kata yang baik, nasihat yang baik. Yaitu cara-cara persuasif, nah ya, persuasif, damai, menenteramkan tanpa kekerasan. Damai berarti kan jeung mad'u teh ulah ngajak paseha. Ayeuna orang yang akan kita dakwahi, misalkan dia melakukan hal-hal yang munkar, kemudian kita caci, terang caci, dihina ke orang teh, bahwa perbuatan itu tidak layak, misalkan gitu, dihina lah gitu. Kira-kira bakal nurut maka orang, moal nu aya kalaka, kalakaan bekas singgung manehna teh gitu. Maka dengan ucapan yang damai, menenteramkan, tenang karena hati teh. Bukan bukan membangkitkan emosi gitu. Jadi si dai itu harus menenangkan jiwa si madu, kemudian tanpa kekerasan dan edukatif itu memberikan pengajaran, iktibar, pelajaran hidup, sehingga
Misalkan gini, kita ingin memperbaiki kondisi masyarakat yang menurut kita kondisinya itu akhlaknya kurang baik. Di daerah tersebut sedang terjadi kemerosotan moral, misalkan ya. Nah, kita coba ajak mempelajari sejarah bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah ketika Rasulullah diutus. Kemudian bagaimana cara Rasul memperbaiki akhlak masyarakat pada waktu itu. Nah, sehingga nanti masyarakat merasa oh geningan zaman hal seperti ini teh pernah dilakukan di zaman Rasulullah, orang-orang dulu ini melakukan seperti ini. Berarti Rasul juga melarang seperti ini. Akhirnya mereka sadar dan dia meninggalkan sendiri apa yang kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Jangan langsung kemudian kita caci perbuatannya, nanti jangankan menerima tapi yang ada malah tersinggung perasaannya. Di sini berikan pengajaran iktibar atau perjalanan hidup. Yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik atau uswatun hasanah. Nah, kenapa harus memberikan teladan yang baik? Karena kan ada keterangan dilalatul hal aula min dilalatil makul. Menunjukkan dengan perbuatan itu lebih utama daripada menunjukkan dengan ucapan. Kita itu harus menjadi orang yang senantiasa beribadah. Dari mulai bangun sampai kita tidur, cek urang teh keur dakwah gitu nya. Sementara masyarakat melihat kita itu subuhna jam genep kaberangan. Kira-kira cek masyarakat teh kumaha? Wah, eta jalma dakwahna mah mending ngabudah. Bisa nah sorangan kan gitu kira-kira mah ya. Tapi kalau dia berdakwah kemudian apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan perilakunya, sebenarnya tidak usah dia berkata pun ya sudah cukup. Nanti masyarakat melihat perilakunya tuh tingali. Gitunya. Tingali. Mah mana nama cenah rajin cenah ibadah. Ayolah uang tuturkeun kan bisa jadi gitu ya. Gitu. Jadi kan ya asalna era cenah lamun teu salat da situ sok salat gitu. Kan mimitina era dan kayak kitu bakal jadi naon? Bakal jadi biasa iya. Nah, maka dakwah itu harus dengan teladan yang baik. Atau misalkan Anda menjadi seorang dai ya menjadi seorang dakwah mengajak kepada masyarakat kita itu diwajibkan oleh Allah menutup aurat dengan ayat Al-Qur'annya yudnina alaihina min jalabihina cukuran gitu ya dibacakan ayatnya berbusa-busa kita di hadapan masyarakat berdakwah untuk menutup aurat sementara di luar panggung kita memakai pakaian yang terbuka kira-kira aku cepat akankah orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan ada yang bisa kabatur sorangan gitu. Itu teh bakal seperti itu. Maka dakwah ini harus dilakukan dengan memberi teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, Rasul osok sholat, Rasul osok sholat, osok Rasul sholat naugen lebih dari kita. Ya lamun urang makan alhamdulillah bisa melaksanakan yang wajib juga ya. Alhamdulillah nu wajib teu katinggalin oge. Syukur lamun ditambahan jeung sunat-sunatna. Kalau Rasulullah salatnya itu sampai-sampai kata Aisyah, Rasul mas semalaman penuh itu salat. Sebelum tidur Aisyah melihat Rasul sedang salat. Pertengahan malam Aisyah terbangun melihat Rasul sedang salat. Sepertiga malam Aisyah terbangun melihat Rasul masih sedang sholat sampai kaki Rasul bengkak-bengkak akibat sholat wae gitu. Pernah tuh orang baru sampean gara-gara sholat wae. Jadi Rasul memerintahkan kepada kita untuk sholat sampai kan sebelum wafatnya Rasul itu menitipkan as-sholah kan gitu ya. Nitip sholat. Rasul itu sudah lebih dulu memberikan contoh. Bahkan tata cara bagaimana kita sholat pun Rasul memberitahukannya dengan perilaku sehingga dalam hadis kan shollu kama ra'aitumuni usolli salatlah kalian seperti kalian melihatku sedang sholat dicontohan langsung ke Rasul tata cara sholatnya
Yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, berarti kan dina dakwah mah sifatnya tidak menggurui, dina dakwah mah silakan. Sifatnya diskusi. Jadi si mad'u boleh bertanya, kemudian si dai menjawab. Atau sebaliknya, si dai bertanya, nanti si mad'u menjawab. Jadi ada apa? Ada tanya jawab. Dalam dakwah itu harus timbal balik. Ada bertanya, ada menjawab. Berjalan secara dinamis dengan santun dan menghargai pendapat orang lain. Artinya begini, ketika kita berdiskusi, orang lain misalkan pendapatnya kurang pas dengan kita, jangan lantas kita celak gitu pendapatnya, kita hargai. Misalkan, oh pendapat Anda sudah bagus itu, tapi alangkah lebih bagusnya. Nah, kan gitu. Kan ada dengannya. Pendapat kamu bagus itu. Apa yang kamu lakukan? Misalkan, Pak, saya mau bertanya, saya ini melakukan ini. Gimana menurut Bapak? Kan gitu. Kan bisa dijawab, oh kamu sudah bagus itu, tapi bisa lebih bagus kalau misalkan ditambah dengan ini. Dan itunya dikurang ya, jangan terlalu banyak misalkan. Nah itu kan akan lebih enak dirasakan oleh si mad'u. Kalau kita dengan cara berdiskusi, dan ketika berdiskusi kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun dan menghargai pendapat orang lain. Nah ini panduan dari Allah ketika kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yaitu Quran surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang baik, dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik, dengan tutur kata yang baik. Nah kemudian wajadilhum billati ya ahsan, ketika para mad'u yang kita dakwahi mengajak berdiskusi, maka ajaklah mereka berdiskusi, tetapi dengan billati ya ahsan, dengan cara-cara yang baik, yaitu dengan bahasa yang sopan, hargai pendapatnya. Hargai pendapat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, karena sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, sasaran dan tujuan dakwah. Yang pertama adalah sasaran dakwah. 1. Memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari perilaku baik menjadi terbaik. Yang sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi. Dari yang sekedar mengejar formalitas, tadi nama anu salat teh nu penting mah salat we gitu kan. Kemudian menuju substansi sehingga menjadi profil mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anu tadina teu sae sina leuwih sina jadi sae, nu teu sae sina langkung sae. Itu sasaran dakwah yang pertama. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, yang menyimpang dari aturan Allah kemudian mau kembali ke jalan Allah, yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa kembali dengan cara apa? Dengan cara taubatan nasuha. Nah kan Rasul berdakwah itu seperti itu. Umat awalnya kan sudah dibina oleh Rasul sebelumnya, Gus Ariman gitu ya. Gus Ariman. Kemudian terjadi lagi penyimpangan. Nah, ketika terjadi penyimpangan, diutuslah seorang rasul berdakwah untuk mengembalikan manusia kembali ke jalan yang benar. Musyrikin Mekah, orang-orang Mekah, orang Quraisy itu kan sudah beragama mengikuti agamanya nenek moyang. Siapa nenek moyang mereka? Yaitu Nabi Ibrahim
alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan ketauhidan. Jadi orang musyrikin Mekah itu sudah mengenal siapa Allah. Dia sudah mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan. Hanya mereka sudah mulai menyimpang, yaitu dengan menyembah berhala Lata, Uzza, Manat. Dan diutuslah Rasulullah untuk mengembalikan mereka ke jalan tauhid yang murni, meninggalkan berhala-berhala tersebut. Nah, jadi yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, yang menyimpang supaya kembali ke jalan yang benar. Untuk tujuan dakwah, yang pertama tujuan dakwah mengajak manusia supaya konsisten atau istiqomah dalam satu, beriman kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Jadi supaya jamaatnya tetap dina keimanan. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur, kemudian tidurnya pun bagaimana caranya supaya menjadi ada nilai ibadah di hadapan Allah. Bisa moal? Bisa moal? Mimiti orang bangun, nepikeun ka tidur, bahkan tidurna bisa bernilai ibadah di hadapan Allah, bisa moal? Biasa moal? Tentu bisa. Kan ada kamin amalin yutasawwaruna bi surati amalid dunya summa yasiruna bi surati amalil akhirah bi husnin niyah. Banyak amal-amal yang sepertinya perbuatan dunia tetapi menjadi perbuatan akhirat dalam artian bernilai ibadah di hadapan Allah dengan bagusnya niat. Contoh misalkan bapak-bapak macul, ngarambe, itu kan perbuatan akhirat, perbuatan dunia. Akhirat dunia kan? Dunia, tapi itu bisa menjadi perbuatan akhirat kalau bagus dalam niatnya. Kumacuna niat ngalaksanakeun perintahan Allah kudu kasabda cek Allah, maka macuna bernilai ibadah. Tidur bisa bernilai ibadah atau tidur? Bisa. Orang teh peuting rek sare, ya Allah abi teh bade bobo ame enjing subuh henteu kaberangan, ame enjing di kelas henteu nundutan. Nah, maka eta bernilai ibadah tak bobona teh virusnya. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya. Amal, ibadah, muamalah. Dan yang keempat, berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tiga targetan dalam dakwah supaya kita lurus dalam akidahnya. Yang kedua, kita istiqomah dalam beribadahnya. Yang ketiga, akhlak kita berakhlakul karim. Itu tujuan dari apa? Dari dakwah. Nah, kemudian ada syarat dan metode dakwah, metode Al-Qur'an dalam menyajikan dakwah. Nah, ini tinggal dibaca saja. Nanti insya Allah kita bahas kembali di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya silakan dipersiapkan buku Dirosah Islamiyah.